rekonstruksi saat diturunkan dari kayu salib. Jadi cara menurunkannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, nanti kalau untuk mau lebih dalam silakan datang ke sini karena di sini juga terekam DNA tangan kiri wanita dan DNA tangan kanan pria yang membantunya itu terekam di kain kafan. Nah, ini rekonstruksi pada saat dibawa ke makam seperti ini posisinya. Nah, kita lihat di sini proses kebangkitannya ya. Jadi proses kebangkitannya itu manusia kain kafan ini saat melepaskan diri dari kain kafan itu dia meledakkan cahaya. Nah, cahayanya itu kecepatannya 1/2000 detik. Sehingga terbentuklah gambar di bulu-bulu halus di kain kafan itu. Nah, ini kalau menurut Injil, tadi kan menurut para ahli ya, para ilmuwan. Dalam Injil tertulis bahwa pada saat Petrus dan Yohanes masuk ke dalam makam hari Minggu, mereka itu tidak menemukan jenazah Yesus, tapi hanya kain kafannya dalam keadaan kempes, kosong, tidak ada isinya. Nah, secara logika kita hanya punya dua pilihan. Pilihan yang pertama tentu dibawa terburu-buru dengan kain kafannya. Pilihan kedua, kalau dicuri tentu kain kafannya dibuka, tapi ini kempes, kosong, tidak ada isinya. Jadi secara iman Kristiani dia sungguh-sungguh telah bangkit dan dibuktikan juga oleh para ilmuwan bahwa dia itu sudah keluar dari kain kafannya. Ya. Kita bisa lihat ecce homo. Ya, ecce homo itu bahasa Latin itulah dia orangnya. Dikenakan jubah, dipakaikan mahkota, lalu dikenakan tongkat. Di sini dia bukan dielulukan sebagai raja yang diagung-agungkan, tapi raja yang dihina, dilempari, diludahi, dicaci maki. Di sini adalah mentalnya yang dijatuhkan. Secara fisik sudah jatuh, secara mental juga jatuh. Jadi tentara Romawi itu sangat luar biasa memperlakukan manusia kain kafan. Mental dan fisiknya ikut. Kalau kita lihat di sini, nanti silakan ibu bapak, saudara-saudari hadir ke sini. Tim kami akan menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, cara pemafanan seperti ini harusnya dicukur sebanyak 7 kali. Dicukur 7 kali, lalu dimandikan sebanyak 7 kali karena menjelang Sabat waktunya sangat sempit, diturunkan dari kayu salib jam 5 menuju makam. Jadi dalam keadaan yang waktu masih terburu-buru, tubuhnya hanya cepat-cepat dibungkus dengan kain kafan lalu ditaburin dengan rempah-rempah. Nah, ini kita lihat ya. Ini kain kafan ini wajahnya ini dilukis. Wajah. Darah serta luka-luka yang ada di wajahnya ini dibersihkan ya dengan komputerisasi, lalu setelah matanya dibuka hasilnya seperti ini. Jadi wajah manusia kain kafan itu kalau setelah dibersihkan dari darah dan luka-luka matanya dibuka seperti ini. Nah, nanti silakan hadir di sini, nanti tim kami yang akan menjelaskan lebih dalam ini. Ini tangan-tangan siapakah yang ada di sini? Kita lihat di sini. Satu-satunya sarana Yesus menuju jalan keselamatan harus melalui salib. Salib ini bukan tanda kehinaan, ya, tapi salib adalah karya agung yang paling istimewa yang dipersembahkan Yesus untuk kita semua menurut Santo Paulus dari salib. Jadi dalam iman Katolik, sengsara, wafat, kebangkitan itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ada sengsara, ada wafat, tidak ada artinya tanpa kebangkitan. Nah, begitu juga menurut iman Kristiani, sengsara itu bukan merupakan satu penderitaan bagi kita atau bagi Yesus, tapi sengsara ini adalah kasih, pasio, cinta yang tidak ada batasnya, yaitu cinta sang tersalib kepada manusia. Jadi sengsara bukan merupakan satu penderitaan, tapi kasih. Kasihnya membawa kehidupan bagi kita semua. Nah, di sini kita bisa lihat di sini Pak Paus, ya, waktu itu masih Paus
Yohanes itu bersama para ilmuwan secara resmi mengizinkan kain kafan untuk diteliti oleh ribuan ilmuwan dengan 36 bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, fisika, sejarah, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, teori probabilitasnya oleh para ahli matematika 99,9% kain kafan ini dinyatakan asli yang digunakan orang yang ditulis di dalam Injil, kitab sucinya orang-orang Kristiani. Nah, kita lihat di sini tahun 1988 ya, Raja Umberto, karena kain kafan ini sempat dimiliki turun-temurun oleh Raja de Savoy ya di Italia. Nah, Raja Umberto kedua ini raja terakhir yang memegang kain kafan, memilikinya ya. Nah, secara resmi menyerahkan kain kafan ke Bapak Paulus Yohanes kedua. Jadi secara resmi kain kafan itu hukumnya milik Vatikan, milik Gereja Katolik, dan milik umat Katolik, dan bahkan semua umat ya, Protestan atau agama-agama lain ya. Artinya jadi dia meninggalkan untuk kita semua ya secara fisiknya. Nah, secara fisik tetap disimpan di Torino, Italia. 8 bulan kemudian setelah Raja Umberto kedua ini menyerahkan kain kafan ke Bapak Paus, Raja Umberto ini wafat ya. Jadi ini bukan satu kebetulan, tapi ini adalah rencana karya Allah Bapa sendiri. Beliau ini tidak ada keturunan. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, nanti kalau ibu, bapak, saudara-saudari untuk lebih dalam masuk ke dalam sengsara Yesus, silakan ikut seminar ya. Ikut seminar kain kafan Yesus yang akan diberikan langsung oleh Pastor Gabriel, Pastor Marius, dan imam-imam pasionis yang lainnya. Karena mereka itu spiritualitasnya itu spiritualitas sengsara Yesus. Lihat ini replika ya. Replika ini juga tidak banyak yang beredar di dunia ya. Baru sampai tahun 2023 ini baru 32 negara. Nah, Kongregasi Pasionis Indonesia memiliki kain ini tahun 2002 ya, 2002 masa prapaskah. Nah, ini juga menunggu selama 2 tahun. Nah, ini yang dikeluarkan oleh kepausan ya. Jadi tidak sembarangan orang memiliki, karena ini digunakan sebagai sarana untuk mewartakan sengsara wafat kebangkitannya. Nah, kita bisa dilihat di sini, ini dibikin sama persis ya. Panjangnya 4 meter 36 cm, lebarnya 1 meter 10. Di sini tubuh bagian depan, wajah, dada, lalu tangan. Nah, ini bekas lubang paku, paha, lutut, betis, kaki kirinya di atas. Nah, ini nyambung ya, kepala bagian belakang, punggung sampai kaki. Kalau ini bekas terbakar waktu di Samberi. Nah, ini juga ada bekas-bekas tetesan lilin ya. Lalu ada bekas air yang mengering. Nah, dari kain kafan inilah para ilmuwan bisa membuat salib yang sesuai dengan kain kafan. Jadi posisinya sama persis pada saat di atas kain salib seperti ini ya. Kita lihat ini. Tangan kanannya menekuk ya. Lakukan ini. Lalu jarak antara dagu dan dada ini akibat efek dari serangan jantung. Jadi, nah ini kita bisa lihat di sini. Campurannya seperti ini. Ini yang ditombak ini ya. Antara tulang rusuk ke-5 dan ke-6. Nah, ini yang keluar adalah darah dan air karena manusia kain kafan atau Yesus ini sudah wafat pada saat ditombak. Begitu juga di sini kita lihat betisnya, tutupnya ini pecah, ini bekas tong. Ya, saya rasa cukup sekian. Kami Awam Pasionis Indonesia dan Kongregasi Pasionis Indonesia setiap tahun itu menyelenggarakan kegiatan rohani melalui pameran dan seminar kain
kafan Yesus. Jadi bagi ibu, bapak, saudara-saudari terkasih, untuk memperdalam di masa retret agung, bisa hadir dimanapun diadakan atau bisa kontak langsung ke kami. Oke, terima kasih. Semoga sengsara Yesus selalu berada di dalam hati kita. Amin.